Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, perhatikan. Di sini ada huruf waw yang bertasydid. Bagaimana cara kita membaca huruf yang bertasydid yang berada pada awal ayat? Apakah dibaca berdengung atau tidak? Perhatikan contoh sebelumnya. Pada ayat sebelumnya juga ada waw yang tasydid, di sini wawnya dengung. Namun ketika berada di awal ayat dia juga tasydid, apakah dengung atau tidak akan kita jelaskan pada video kali ini. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insyaallah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Silakan nanti chat kami di nomor WA. Jadi sahabat Al-Quran, coba perhatikan rumus berikut ini. Coba perhatikan, kalau ada di awal ayat ada 6 huruf yang bertasydid, ya, waw, mim, nun, atau huruf lam dan huruf ro, itu biasanya menunjukkan dia punya hubungan dengan akhir ayat sebelumnya. Dan juga disebabkan oleh tanda waqaf lam alif pada ayat sebelumnya atau waqaf shad lam pada ayat sebelumnya. Biasanya hubungan ini terjadi karena pada ayat sebelumnya ada harokat tanwin atau ada nun sukun. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 4 huruf ya, waw, mim, nun, maka dibaca lebur serta berdengung. Itu kalau kita gabung dengan ayat sebelumnya. Kalau kita gabung juga dengan ayat sebelumnya 2 huruf lam dan huruf ro, maka juga dibaca lebur tapi tanpa dengung. Ini idgham bila gunnah, ini idgham bi gunnah. Jadi sahabat Al-Quran itu kalau kita gabung. Tapi kalau seandainya langsung kita mulai baca ayat dengan membaca huruf yang bertasydid ini, caranya mudah. Tanda tasydid cukup kita buang, langsung baca ayat. Tidak ada yang berubah dari segi bacaan kita. Jadi tidak ada yang didengungkan, cukup dibuang tanda tasydidnya. Abaikan ayat yang sebelumnya karena kita tidak gabung. Sekarang coba perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Jadi contoh kali ini surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 148. Jadi langsung baca tanpa didengungkan. Jadi ketika mulai baca abaikan saja tanda tasydid karena dia berlaku kalau kita gabung dengan ayat sebelumnya. Wa uyuni wa zuru'i, baru dengung. Tapi kalau kita mulai dari sini tidak ada yang dengung, tanda tasydid dibuang saja. Wa zuru'i wa nakhlin tal'uha. Sekarang kita lihat contoh berikutnya surat Asy-Syu'ara ayat 223. Kalau kita gabung baru dengung. Athimi yulquna. Tapi kalau tidak kita gabung maka tasydid dibuang saja. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum. Jadi tidak usah didengungkan karena kita mulai dari sini. Contoh berikutnya surat An-Nisa surat yang keempat ayat 118 dan ayat 119. Kalau kita mulai dari sini abaikan tasydid. La'anahullah. Karena di sini idgham bila gunnah maka cukup kita lebur kalau kita gabung tanpa didengungkan. Misalnya kalau kita gabung maridan la'anahullah. Tapi kalau mulai dari sini tasydid abaikan saja. Yang ini juga kalau kita gabung baru didengungkan. Mafruḍan wa la udillannahum. Tapi kalau kita potong tidak kita gabung maka tasydid dibuang saja. Wa la udillannahum. Jadi sahabat Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini. Bisa disimpulkan kalau nampak tasydid pada awal ayat maka tasydidnya tidak usah kita baca, kita abaikan saja. Tasydid itu berfungsi kalau kita gabung dengan ayat yang sebelumnya. Jadi sahabat Al-Quran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.